Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan BPSDM semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan BPSDM semua yang berbahagia, pada kesempatan micro learning kita kali ini akan ditemani oleh saya Erudi Pradityo, Widya Iswara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tema microlearning adalah tips and trick lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar. Wah, memang lulus ujian pengadaan barang jasa untuk tingkat dasarnya sulit. Ada beberapa orang yang mengatakan itu sulit, namun ada beberapa lainnya yang mengatakan mudah atau tidak sulit-sulit banget lah. Nah, tapi pada kenyataannya persentase peserta yang mengikuti ujian pengadaan barang jasa yang lulusnya itu relatif sedikit. Berarti mau tidak mau kita bisa mengatakan untuk lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar relatif sulit. Nah, makanya pada kesempatan microlearning kita kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana atau tips and triknya lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar. Nah, pertanyaannya lagi, emang pentingnya apa pengadaan barang jasa bagi kita seorang ASN? Sangat penting rekan-rekan semuanya. Kenapa? Karena setiap kegiatan, setiap pelaksanaan tugas dalam keseharian kita di kantor, di instansi pemerintah itu berhubungan atau erat kaitannya berhubungan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Mulai dari penyedia, swakolo dan lain sebagainya, kita harus tahu teman-teman semua apa itu dan lain sebagainya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar, silakan sama-sama mari kita ikuti tips and trick lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar ini bersama-sama. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, rekan-rekan BPSDM semuanya, tadi sudah kita lihat bersama ya pengantar microlearning kita kali ini. Jadi untuk lulus ujian pengadaan barang jasa itu sangat penting rekan-rekan semuanya bagi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, apa tips and tricksnya lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar? Ada beberapa tips and trick. Nah, yang pertama, rekan-rekan harus membaca peraturan-peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa. Pada saat ini terdapat dua peraturan presiden yang terkait dengan pengadaan barang jasa, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Perpres yang terbaru yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, yang dimana Perpres 12 tahun 2021 ini merupakan perubahan atas dari Perpres sebelumnya, Perpres 16 tahun 2018. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin lulus ujian pengadaan barang jasa, tips yang pertama adalah teman-teman harus baca nih peraturan-peraturan tentang pengadaan barang jasa, terutama perpresnya. Dua perpres ini harus dibaca teman-teman. Dihafal nggak? Tidak perlu dihafal saran saya. Kenapa? Menghafal 100 halaman lebih sulit. Pertama. Kedua, pada saat ujian nanti biasanya adalah open book dan teman-teman diperkenankan membuka peraturan presiden. Jadi tidak perlu dihafal. Saran saya dibaca. Dibaca berapa kali? Bebas, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Minimal 1 kali dibaca penuh dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Seperti itu. Ya, dibaca. Boleh berulang-ulang? Sangat boleh. Tergantung kebutuhan teman-teman semua. Tapi jangan hanya dibaca teman-teman semua. Teman-teman juga harus cukup memahami lah isi dari perpres tersebut. Kenapa? Karena perpres itu berawal dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir itu secara runut seperti itu. Itu harus paham. Nah, yang kedua, tips and tricksnya. Kalau teman-teman sudah baca, yang kedua teman-teman buat daftar isi dari perpres. Ini saran saya. Wah, daftar isi. Memang perpres ada daftar isinya? Tidak ada. Makanya kita harus buat teman-teman semua daftar isinya. Isinya apa tuh daftar ini? Contohnya gimana? Ini contohnya teman-teman semua. Buat daftar isi. Seperti apa? Ini. Misalkan
ada daftar isi. Pasal 1 isinya tentang apa? Tulis. Pasal 2 tentang apa? Pasal 3 tentang apa? Seterusnya sampai pasal terakhir dari Perpres tersebut. Pentingnya apa? Sangat penting. Kenapa? Karena pada saat teman-teman dan rekan-rekan BPSDM semua ujian pengadaan barang jasa, kan open book tuh. Nah, kalau teman-teman lupa pasal tersebut dan lupa isi pasal tersebut, intinya apa? Teman-teman tinggal buka daftar isinya. Oh, tentang swaklola ada di pasal sekian. Oh, tentang penyedia ada di pasal sekian. Oh, tentang HPS ada di pasal sekian. Tidak perlu buka Perpres satu persatu dibaca lagi, memakan waktu. Kalau teman-teman sudah punya daftar isi, itu relatif lebih cepat mencarinya. Udah ketahuan, oh swaklola di pasal 4 misalkan. Buka Perpresnya pasal 4. Itu akan lebih efektif waktunya. Ya, jadi teman-teman sambil baca Perpresnya sambil buat daftar isinya. Itu akan lebih baik. Tidak buang-buang waktu. Oke, itu 2 tips awal rekan-rekan BPSDM semuanya ya. Jadi yang pertama adalah baca Perpresnya, yang kedua adalah buat daftar isinya. Ya, daftar isi dari Perpres itu. Nah, kalau sudah melakukan 2 hal tadi, saran saya ada hal yang paling penting juga, yaitu buat rangkuman dari Perpres, atau nggak usah macam rangkuman deh, buat mind mapping. Kita belajar buat mind mapping. Kenapa mind mapping penting? Ya, kalau kita buat mind mapping, kita terbiasa berpikir praktis, kita terbiasa berpikir alurnya runut seperti yang ada di Perpres. Jadi kita sudah tahu, oh mind mappingnya seperti ini, itu akan lebih mempercepat. Contohnya seperti apa? Ini ada contoh mind mapping. Silakan, mau ngambil contohnya saja silakan, tapi dibaca juga mind mappingnya. Atau teman-teman buat sendiri, saran saya buat mind mapping sendiri. Apalagi saat ini banyak sekali situs-situs ataupun aplikasi-aplikasi online ataupun yang berbayar untuk membuat mind mapping itu sendiri. Nah, ini cukup penting teman-teman semua untuk teman-teman lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar, mind mapping ini. Baik ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ini yang tak kalah penting teman-teman semua. Kalau teman-teman udah baca Perpres, teman-teman udah buat daftar isi, lalu teman-teman sudah buat mind mapping, nah yang paling penting juga adalah teman-teman coba banyak latihan-latihan soal tentang pengadaan barang jasa ya. Latihan-latihan soal. Jadi teman-teman contoh misalkan punya soal, teman-teman coba dihitung atau dibelajar baca Perpres. Oh, baca soalnya lalu dicek sama Perpres segala macam. Tapi dalam membaca soal, tips selanjutnya adalah harus teliti nantinya pada saat ujian. Ya, harus teliti dan fokus pada saat mengerjakan soal-soal tersebut. Teliti fokus. Kenapa? Karena nih biasanya untuk soal ujian pengadaan barang jasa itu terdiri dari kurang lebih 90 soal. Cuman 90 soal. Dan dikerjakan selama kurang lebih 120 menit. Nah, dari 90 soal ini, teman-teman semua nanti soalnya terdiri dari 3 tipe jenis soal. Yang pertama tipenya adalah benar salah. Benar salah ini sebanyak soalnya ada 25. Kalau tipe soal benar salah ini 25 soal, dan tiap soal diangka atau dapat nilai 2 kalau benar. Ya. Jadi dari 25 dikali 2 nih kalau benar udah dapat 50 poin, teman-teman semua. Itu untuk tipe soal pertama. Lalu tipe soal yang kedua, teman-teman, adalah pilihan ganda. Pilihan ganda, ABCD. Kalau tadi benar atau salah, 2 pilihan aja. Sekarang pilihan ganda. Nah, sebanyak berapa soal? Pilihan ganda itu ada 55 soal. Masing-masing soal diberi nilai 3 jika benar. Dari 55 soal, kalau teman-teman benar semua, sudah 165 nilainya, poinnya. Benar salah benar semua dapat 50 tadi. Ditotalkan sudah 215 kurang lebih. Seperti itu. Nah, tipe soal yang terakhir adalah tentang pilihan ganda juga sama, tetapi sifatnya kasus. Ini lebih panjang biasanya soal. Ada 1 paragraf sendiri biasanya seperti itu. Nah, pilihan ganda kasus ini tidak banyak rekan-rekan semuanya. Sebanyak biasanya 10 soal. Dan masing-masing soal diberi nilai 4 jika benar.
Jadi totalnya kalau benar semua adalah 40 untuk pilihan ganda yang kasus. Nah, dengan total poinnya sebanyak 90 soal adalah 255. Teman-teman cukup atau hanya perlulah membutuhkan nilai 167 dari 255 poin tadi untuk lulus ujian pengadaan barang jasa tingkat dasar. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Jika apa pertanyaan, ada pernyataan. Nah, teman-teman semua harus per kalimat kita cocokkan yang ada di perpres dengan yang ada di soal.